Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Potongan tubuh manusia berupa tangan kanan kembali ditemukan di aliran sungai di Sukoharjo. Polisi masih mendalami identitas korban. Dari menyisihkan uang hasil menjual tempe selama puluhan tahun, seorang nenek asal Blora bisa memenuhi kerinduannya naik haji tahun ini. Usia senja tak menghalangi seorang nenek asal kota Tegal untuk naik haji. Telur ayam di pasar tradisional Kabupaten Boyolali tembus harga Rp30.000 per kilogram. Selain mengurangi kuantitas pembelian telur, warga memilih beralih ke telur bebek karena lebih murah. Dari Rp28.000 jadi Rp30.000 per kilogram. Begitulah lonjakan harga telur ayam di pasar tradisional Kebonagung, Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Boyolali. Kenaikan harga telur ayam terjadi meski Lebaran sudah berlalu. Tingginya kebutuhan masyarakat ditambah naiknya harga pangan ayam petelur jadi penyebab kenaikan harga telur. Mungkin karena kenaikan sekarang ini kan mungkin karena pengaruh banyak orang hajatan mungkin sih Mas ya. Terus mungkin salah satunya juga harga-harga pakan udah mulai naik, jadi pengaruh ke harga telur juga. Sejak kapan sih Mas untuk kenaikan itu awalnya? Menjelang Lebaran terus sampai sekarang ini udah mulai masih harga tinggi juga, masih 30-an. Mahalnya harga telur tentu dikeluhkan pembeli. Selain mengurangi kuantitas pembelian, beberapa dari mereka memilih untuk beralih ke telur bebek. Atau nggak buat ibu rumah tangga? Mahal. Mahal ya? Iya. Tapi tetap beli Bu ya? Kalau Ya, untuk tetap telur? beli mau dijual lagi. Oh gitu. Dan kebutuhan juga ya? Iya. Saya ada telur bebek atau telur ayam, saya milih ini dulu. Tapi kalau nggak ada telur ini, yo mau nggak mau atau nggak sukaan ini, yo tetap mau nggak mau harus beli ayamnya ini telur ini. Iya. Tapi saat ini belinya telur Iya, bebek lah ya? Ya telur bebek. Untuk itu ya, dibanding telur yang biasa ya? Karena itu tadi ini ada kok. Di tingkat distributor, harga telur mencapai Rp420.000 per 15 kg atau setara Rp28.000 per kilogram. Padahal harga sebenarnya Rp375.000 per 15 kg atau Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga itu sudah terjadi 2 hari terakhir. Banyak yang mengurangi jatah itu, jatah kandang. Pakan juga mungkin. Tapi kan sekarang kan ibaratnya sudah banyak orang hajatan itu kan otomatis kekurangan barang, jadi kan tetap naik lagi. Oh, berarti pengaruh hajatan gitu ya? Iya, kalau banyak orang hajatan itu. Biasanya bertahan sampai berapa minggu sih Mas kenaikan itu? Kira-kira? Ya kurang lebih ya. Belum tentu, kadang harganya itu nggak tentu Pak. Di sejumlah wilayah lainnya, harga telur ayam sudah mencapai Rp32 hingga Rp33.000 per kilogram. Jika berlangsung lama, akan memberatkan pedagang dan pembeli. Padahal telur ayam adalah protein yang seharusnya mudah dijangkau. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Kenaikan harga telur hingga Rp30.000 lebih membuat pedagang kecil pusing. Mereka harus mengakali dagangannya untuk tetap untung. Seperti pedagang telur gulung di Kota Semarang yang mengurangi takaran telurnya agar tak merugi. Dampak kenaikan harga telur mulai terasa. Pedagang jajanan telur gulung dan sempolan di Mijan Kota Semarang terpaksa mengurangi takaran telurnya agar tidak merugi. Harga telur yang awalnya Rp26.000 kini menyentuh Rp33.000 per kilogram. Kenaikan Rp7.000 per kilogram tentu berdampak pada pedagang kecil. Mereka menghindari kerugian karena tetap menjual dagangannya dengan harga normal. Rp1.000 untuk satu tusuk telur gulung atau sempol. Dampaknya sangat mempengaruhi, apalagi kita semua kan pakai telur memenuhi sempolan, telur gulung, bihun. Jadi ya mau nggak mau harus mengurangi pemakaian lah. Cuma harga tetap sama. Nah, berarti itunya antisipasinya mengurangi jumlah telurnya itu ya Mas ya? Iya, mengurangi takarannya itu. Soalnya kalau naik ke harga
nggak masuk. Nggak masuk. Berarti harga masih sama ya, Mas? Masih sama. Dijual berapa satu tusuk telur? Seribuan per tusuk. Kenaikan harga telur di atas Rp30.000 per kilogram tak lepas dari mahalnya harga pakan ayam petelur. Pemerintah diminta segera menstabilkan harga telur apalagi sudah mendekati Idul Adha. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Tak hanya telur, harga daging ayam juga ikut naik di Kabupaten Kudus. Harga daging ayam tembus dengan harga tertinggi yakni Rp40.000 per kilogram. Harga daging ayam di Pasar Bitingan Kabupaten Kudus kini mencapai Rp40.000 per kilogram. Ini adalah harga tertinggi daging ayam sepanjang masa karena biasanya harga tertinggi hanya mencapai Rp35.000 per kilogram. Dengan harga tertinggi, para pedagang tak mampu menjual karena sepinya peminat, sehingga mereka memutuskan untuk tidak menjual daging ayam sementara waktu. Mendingan tutup daripada jualan torok terus. Daripada tutup ya? Kenapa pada malah memilih tutup, Bu? Nah, daripada torok terus, Rugi ya? rugi. Nah, mending tutup. Kalau daya beli masyarakat gimana, Bu? Daya beli masyarakat berkurang. Kalau nggak penting, nggak beli ayam, dibeli tahu tempe gitu. Ayam harganya mahal. Ini naiknya sejak kapan, Bu? Sejak 10 Mei. Sampai sekarang belum turun juga? Belum turun. Orang entuk mah. Nggak boleh nawar ya? Oh. Gimana, Bu, selaku masyarakat harga ayam segitu tinggi? Kudu ngamuk. Gimana? Nggak boleh nganu ya, Bu? Harganya tinggi ya, Bu? Selain ayam apa lagi, Bu, yang katanya naik nih, Bu? Anak kafe muda, udah kafe mas, telur dia muda. Ya. Orang muda mas, bawang dilarang. Harapannya masyarakat apa ini sih, Bu? Harapannya masyarakat ya, barang sembako itu diturunkan mas, diturunkan. Supaya Kenaikan harga daging ayam sudah terjadi di tingkat peternak. Pedagang berharap harga daging ayam bisa turun bersamaan dengan bahan pokok lainnya. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Kabar duka datang dari Kabupaten Pemalang. Seorang prajurit TNI gugur tertembak kelompok kriminal bersenjata Papua. Padahal pada Juni mendatang almarhum seharusnya pulang ke kampung halaman karena tugasnya di Papua sudah selesai. Karangan bunga ucapan bela sungkawa berjejer di halaman rumah Praka Jamaludin di Desa Majakerta, Kecamatan Watu Kumpul, Kabupaten Pemalang. Prajurit TNI ini gugur saat bertugas di Papua. Almarhum ditembak kelompok kriminal bersenjata Papua pimpinan Numbuk Telenggen di Kampung Wako, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Jumat lalu. Kepergian Praka Jamaludin meninggalkan duka bagi keluarga. Padahal Juni mendatang seharusnya Praka Jamaludin pulang ke kampung halamannya karena masa bertugas di Papua selesai. Namun kenyataan berkata lain, Praka Jamaludin pulang lebih cepat. Atas permintaan keluarga, Praka Jamaludin dikubur tanpa proses pemakaman militer. Tempat peristirahatan terakhir di sebelah makam ibu kandungnya di TPU Desa Majakerta. Tahunya sudah ikhlas lah para keluarga dengan meninggalnya adik saya ini, dan saya kan sebagai kakak kedua merasa bangga dengan meninggalnya adik saya, walaupun terharu juga, tapi bangga dengan meninggal sebagai seorang pahlawan. Praka Jamaludin lahir di Pemalang 13 Februari 33 tahun yang lalu. Ia meninggalkan seorang istri yang baru dinikahinya seminggu sebelum bertugas ke Papua pada Maret 2022. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pemalang.